Nasrullah Kabirov, wasit yang memimpin pertandingan Qatar versus Indonesia, masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen plus pecinta sepak bola tanah air. Gara-gara kepemimpinan dia di pertandingan semalam ini banyak merugikan timnas Indonesia. Contohnya, yang pertama, penalti bagi timnas Indonesia jelas banget itu Rizky Ridho, sentuhannya minim banget ke pemain Qatar. Tapi emang dasar pemain Qatarnya aja jago acting ya kan. Tapi apa boleh buat, keputusan udah diambil sama wasit dan pertandingan udah lewat. Ibaratnya ini beras udah jadi nasi uduk, nggak bisa kita balikin lagi dong jadi beras. Yang berikutnya, kartu kuning kedua Ivar Jenner nih, jelas banget di awal babak kedua itu dalam tayangan lambat, pemain Qatar kesakitan bukan kena pul sepatu Ivar Jenner, tapi kena angin dari pul sepatu Ivar Jenner. Dan nggak cocok kemarin tuh Ivar Jenner dikasih kartu merah, yang kena kartu merah cocoknya itu angin. Yang berikutnya, ini juga pelanggaran keras dari pemain Vietnam terhadap Witan Sulaiman di sisi kiri pertahanan Vietnam. Malah nggak dikasih kartu merah, malah kartu kuning. Padahal wasit sudah sempat ngeluarin kartu merah tuh. Dan kita harus susun aja. Mungkin wasit emang bener kali ya, salah ngambil kartu ya kan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan pertandingan ya, biarpun di babak pertama kita agak sedikit kedodoran, mungkin karena beban kali ya, masih belum lepas permainannya. Tapi kalau kita lihat dengan seksama ya, itu pasca Ivar Jenner kena kartu merah, kita main dengan 10 orang, justru permainan timnas Indonesia ini jauh lebih ngotot, jauh lebih oke dalam ngalirin bolanya dan dalam melepaskan umpan-umpan, baik pun umpan pendek ataupun umpan panjang, ini lebih ngalir bolanya, lebih oke aliran bolanya, dan Qatar kelihatan banget tuh. Jadi agak lebih tertekan pas kita main dengan 10 orang, apalagi pas Sananta kena kartu merah juga tuh, main dengan 9 orang. Ini timnas Indonesia jauh lebih gacor, jauh lebih menjanjikan permainannya. Ya biarpun nanti di match day kedua kita lawan Australia nggak ada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, tapi ngelihat permainan Nathan di pertandingan semalam tuh pas gantiin peran Ivar Jenner, ini gue sih optimis banget nih. Nathan bisa main oke di lini tengah timnas Indonesia gantiin Ivar Jenner pas lawan Australia nanti. Karena udah kebukti semalam itu berapa kali Nathan sukses membuka ruang, memberikan umpan bagi para pemain sayap dan lini serang timnas Indonesia. Dan beberapa kali kita punya kans dalam melepaskan tembakan ya, tapi sayang banget yang ngarah ke gawang cuma 2 sepanjang pertandingan. Nggak apa-apa, ini buat pembelajaran aja. Dan lawan Australia ini Sintayong kayaknya perlu melakukan rotasi nih. Karena apa? Terutama di back sayap kanan tuh Rio Fahmi, menurut gue kemarin kurang greget mainnya ya. Masih ada Bagas Kava di bangku cadangan, bisa dicoba sama Sintayong, karena bagi gue sih Bagas Kava agak lebih oke dibanding Rio Fahmi ya untuk saat ini ya. Karena Bagas Kava dalam hal melakukan overlap dan melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan lawan, ini dia jauh lebih punya dribbling yang lebih oke dan speed yang lebih oke, dan akurasi umpannya juga cukup lumayan lah dibandingin Rio Fahmi ya kan. Dan di barisan striker nih mungkin si Sintayong bisa mencoba memasukkan Rian Hanan yang tadi starting line up di starting 11 ataupun masuk di babak kedua, karena Rian Hanan punya kecepatan. Kita butuh pemain dengan speed yang oke, speed yang kenceng untuk membongkar nanti lini pertahanan Australia kan. Kan main Australia tahu sendiri kan, tingginya lebih tinggi dari main timnas Indonesia. Kalau kita ajak sprint nih, kemungkinan main Australia bakal lebih ke dodoran, bakal lebih gampang dieksploitasi lini pertahanannya nih. Nah, gue sih berharap di pertandingan kedua nanti kita bisa dapat poin penuh, poin 3 ya, sehingga nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah menang 5-0 apalagi 7-0. Kita menang 1-0 udah cukup buat kita menjaga asa untuk lolos ke babak 8 besar nih.